Mas. Astagfirullah. Ini manusia. Saya ingin menanyakan apa yang kau katakan tadi malam mengenai kain ini yang begitu lebarnya dengan bahan bakar yang sudah kami siapkan. Itu sebenarnya untuk apa? Saya bingung menggunakannya bagaimana. Sedangkan kain itu sangat lebar. Pas Tuan Dabil Taroja. Apa namanya? Dabil Taroja. Sengi. Bang Yuk. Ya itu Tuan Dabil. Apa maksudnya? Rencananya. Nama rencananya. Bagaimana? Saya menggunakannya seperti apa? Apa kau sudah mempersiapkan semuanya sih? Tentunya saya sudah mempersiapkan sesuai apa yang dibutuhkan. Tadi malam kau mengatakannya. Dan saya juga sudah memeriksa lokasi-lokasi untuk melakukan penyerangan. Ada pihak dari saya yang sudah masuk ke sana untuk mengetahui lokasinya. Saya kira kamu udah punya strategi sendiri. Malah Menurut saya, rencana yang kau ceritakan itu dengan menggunakan kain yang begitu lebarnya, itu bisa digunakan dengan sekali serangan mengalahkan banyak pasukan. Jadi kamu ikut akhirnya. Ya, saya ingin menanyakan menggunakannya bagaimana. Oleh ya berarti rencananya lebih bagus dari rencana jenengan gitu kan? Jujur saja. Jujur saja lah. Ya memang rencananya bagus, makanya saya ingin menggunakan rencana itu. Silahkan duduk, saya akan ajarkan. Namanya itu rencana sengi. Bang Yusuf Bang Yo. Berarti rencananya gimana? Kau ingin menanyakan perihal rencana mengenai serangan yang menggunakan kain yang dilempar lalu dibakar Iya, dan membakar semua kerajaan. ya. Cara melemparnya mas katanya mas. Nah, kayak gini aja. Strategi apa tadi? Dulu pernah Garuda layang loh. Ingat nggak? Saya belum ada. Bagaimana? Sabar, ini saya lagi memilah dan memilih sampai benar-benar yang pas strateginya, Yang mateng. Irengan. apa itu? Bedak celeng? Iya. Irengan. Ini namanya strategi irengan. Kainnya merah, tidak hitam. Ya terserah. Perkara kain mau putih, hijau, Dengerin kuning. dulu makanya. Kamu yang biasa bedak celeng aja jelasin. Nih, kayak gini. Kalau kita pikir jika kain itu kita dengan sembarangan menerbangkan ke kerajaan dari Arjo Jinggolo, itu berbahaya. Karena apa? Nanti seisi kerajaan akan habis terbakar, kok tidak bisa menguasai. Lah itu masalahnya. Saya harus melemparnya ke arah mana? Dan saya harus melemparnya dengan cara apa? Wah, kayak gini saja. Ya. Strategi irengan itu berpusat pada satu titik. Di mana titik itu As ya. adalah as untuk menaruh sebuah jaring atau perangkapnya. Contohnya seperti ini. Aduh, nggak ada kertas ya. Nih, ini tengah adalah kerajaan dari Arjo Jinggolo. Ya, Ya, berarti kau harus mempersiapkan selain kain itu sebuah apa namanya? Jerat, bukan? Apa namanya? Ya semacam jaring. Benteng lah intinya. nah, ya. Di luar kerajaan dari Arjo Jinggolo, kau itu mempersiapkan benteng muterin. Ini. Ya membentuk seperti ini kurang lebih. Benteng nanti akan meruncing. Lah ini as tengah dan ini adalah tempat nanti kain itu akan diledakkan. Ya, Intinya patok untuk menghentikan agar terkumpul di situ ya. Ya. Nih, caranya seperti ini. Anggap saja berarti kamu ada pesana ya. Gini aja mas, misalkan ini asnya. Oh ya. Nah, kan Gun pertama kali taruh Gun. Iya. akan arahnya dari sana. Nih, kamu sebagai perangkapnya. Nih. Saya berarti ada pasukan kamu yang menjaga di Penjawat. bagian penjawat atau bentengnya. ya. Ini saya. Ini pasukan kamu, ya.
Lah, ini lokasi jaring ini yang di ujung yang berada kau duduk itu sebagai nanti kain itu akan diledakkan. Caranya seperti apa? Caranya Giring. berarti rombongan pasukan kamu dari ujung sana itu akan ngebiah-ngebiah. Iya. Wah, ketika mereka lari ke sini, Ada penjaga. wah, akhirnya dia lari ke sana. Wah, akhirnya kan mau nggak mau kan lari ke sini. Lah di sini nggak ada siapa-siapa. Tapi Biarin. ada benteng. Tapi ada jaring itu, benteng itu. Semua pasukan akan masuk ke dalam jaring yang disediakan. Dengan harapan mereka akan berkumpul dalam satu titik. Iya. Nah, Nanti- tapi berarti persiapan yang harus kau lakukan dari jaring yang akan menjadi titik tengah as berkumpulnya rombongan mereka, itu harus dipersiapkan kain yang akan dilemparkan ke situ. Betul. Berarti kain dilemparkan itu dari jarak mungkin lumayan Lumayan jauh. Dari arah samping. Dari arah samping. Supaya tidak terlihat. Contohnya, kain ujung-ujungnya dikasih pemberat. Dilontarkan. Nanti ditembakkan pemberat itu menggunakan apalah alatmu, kamu Ya. terang. Just kan akan terbang. Ah ya, paham. Kerungkep. Lah, di waktu akan terbang itu, pas mau mendekati jatuh, di sini itu harus ada pemanah api. Just dep, kain itu akan terbakar. Dem. Beserta yang ada di bawahnya. Yang di bawah. Biar tututan gitu kene. Bret. Panahnya itu. Kalau kelamaan kan takutnya ucul. Kabar. Kalau bisa ya kene, just kene mau jatuh kene, duh. Tapi apa iya? Pasukan dari Arjo Jinggolo jika diserang dari sebelah sana itu akan lari, tidak melawannya. Nah, ini tugas saya. Saya kan punya orang dalam sana yang bisa dikatakan CS dengan saya. Nanti seperti ini saja. Nanti bisa saya katakan kepada mata-mata mereka, kita akan menyerang dari sebelah. Nah, ya itu Mas paling penting. Penting yo. Penting banget. Soalnya kan mboknya udah masang targetnya. Misalnya misi ini masang di sebelah kiri, target di sebelah kanan, kan malah rencom sia-sia loh. Ya. Ya berarti kita tentukan saja. Kita akan memusatkan serangan itu ataupun titik tengah itu di sebelah mana dari kerajaan Arjo Jinggolo. Arjo Jinggolo di sini. Ya, Berarti di sebelah kanan. berarti sebelah kanan. Ya, Utara, sebelah utaranya Sebelah berarti. utaranya. ya paham. Nah, saya akan mengabarkan mereka serangan itu akan dari sebelah kiri. Iya, untuk mengecoh. Mengecoh. Otomatis dengan berita itu mereka akan bersembunyi ke bagian kanan. Ya. Karena yang akan diledakan itu adalah sebagian kiri. Bagian kanan. Oh iya, sebagian kanan. Otomatis mereka jika di sini wah, aman. Aman. Padahal itu kan udah masuk perangkap. Ya. Ya. Nah, di sini tugasmu untuk melempar kain itu dan tem. Nah, kerajaan di sini utuh, Tidak kosong. tidak kosong. Hartanya bisa kamu ambil, kita dapat batu. Itu ya Mas, Ya, batu jimat itu. maksud apa enggak? Paham, saya Coba paham. terapkan, coba jelaskan coba kayak apa. Jadi seperti ini. Tugas kamu adalah menggiring pasukan Arjo Jing untuk berada di posisi kanan dengan cara kau mengatakan serangan itu akan ada di sebelah kiri. Ya. Karena itu adalah mata-mata yang sedang mencari tahu rencana yang kau perbuat. Betul. Nah, Dan tugas saya adalah membuat benteng mengelilingi kerajaan agar tidak ada pasukan dari Arjo Jing untuk kabur dari wilayah itu. Sedangkan Benteng Mas. pasukan yang disiapkan itu agar mereka mengetahui bahwasanya di sebelah sini itu sudah ada pasukan dari pihak saya dan sebelah samping sini pun sudah ada pasukan dari saya. Yang tidak ada pasukan adalah sebelah kanan ini yang sudah disiapkan jebakan itu. Betul. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Dan berarti nantinya. ada 3 arah berarti ya. Poinnya di sini ya. Sini, sini dan belakang. Di sini tugasnya untuk menggiring ke sana. Lah, di sini yang ayo, Hei, ayo. ayo, ayo, ayo. Betul. Mudeng apa enggak? Paham. irengan. Itu namanya Ya, bagaimana? Irengan. Strategi irengan bagaimana kanan menurutmu? kiri kau namai sebagai penjawat.
Tapi harus kuat penjawatnya. Penjawatnya harus kuat karena Harus jangan sampai menakutkan. membedal sana atau membedal sini. Berarti di bagian penjawat kanan kiri itu adalah pasukan-pasukan yang paling kuat dan paling Ya. memiliki kekuatan lebih. Ya. Oh ya ya. Dan ini yang bagian penggusah belakang yang penting teriaknya Rosa. Yang penting Rosa. Kelak kayak ambek. Seolah-olah Oh seolah-olah kan dia mengetahui serangannya dari sini. Iya. Oh ya ya. Wow. Ya, paham, paham. Ketepet. Kerungkep. Wik. Nah, irengan. Itu namanya strategi irengan. Itu saya ambil strategi dengan berburu Bedak babi celeng. hutan. Kayak gitu. Dan itu sudah terbukti banyak yang berhasil. Kaki tikam. Kaki sarikun. Oh itu tukang bedak. Iya. Nah itu. Belum pernah gagal strategi itu. Satu lagi, Siapa? bapaknya Gandhi tuh. Oh, kaki jasum. Jasum. Iya. Selalu Kan mendapatkan. gimana ya, layune? Kan biasa tugasnya ngoyak. Baiklah. Berarti saya harus mempersiapkan pasukan-pasukan inti yang memiliki kekuatan lebih untuk berada di sebelah kanan dan kiri dari jebakan. Penjawat. Ya, untuk sebagai penjawat. Ya. Kalau bisa yang menakutkan. Inti yang memiliki Kekuatan lebih. kekuatan kuat tentunya. Ya. Kalau yang menakutkan bagian ngoyak intinya biar cepet gitu loh larinya. Baiklah. Ini yang kau pilih saja yang mereka suaranya paling keras. Berarti saya pun harus mengukur terlebih dahulu jarak lemparan kain itu sampai atau tidak pada titik tengah itu. Perlu. Ya kan? Iya, Jika nanti sudah disiapkan dan sudah masuk perangkap, tapi kainnya tidak masuk dan tidak tepat jatuh di posisi itu akan percuma. Iya. Iya. Berarti kau ngukur sekarang, kau buat jaring itu di as di titik tengah perkumpulan. Latihan. Kau latihan melempar kira-kira pas kekuatan seberapa? Baiklah. Setelah saya mempersiapkan itu semua, saya akan memulai dan saya akan menanyakan kepadamu apakah kau sudah menjalankan tugas ataupun tidak. Kerjasama yang bagus. Terima kasih banyak. Sengi sesengi, bangi sebangi. Nah Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Saya akan mempersiapkan itu terlebih dahulu. Baik. Rencananya sangat bagus. Matang? Baik, saya sudah memahaminya. Baik. Terima kasih. Saya pergi terlebih dahulu. Bukan. Buka keras. Buk, cepat. Tugas kita itu satu ini, tinggal satu ini. Teman-teman udah teman nih. Iya, maksud. Kosong ini berarti ini, Mak. Astagfirullahaladzim. Pantes ini kok. Tetep bahaya bojone gelem kemalingan ku. Ora lah. Apa sih? Kita harus mengabarkan kepada siapa tunggal warongko mata-mata itu. Oh iya. Itu penting. Biar mengabarkan, weh, serangan. Tadi kan di sebelah kanan ya? Jebakan di sebelah kanan ya? Iya, kita kan serangan akan dilakukan di sebelah Kiri. Berarti dia kan berpikir, oh berarti kanan Akan menyampaikan ke sana gitu. Iya. Kanan adalah tempat yang paling aman. Cocok lah, cocok banget. Semoga berhasil lah ya. Saya Harus. jenenge wong yo usaha lah. Usaha aja mabok Baik. Salah. Sengi. Buka yuk, buka mana yuk? Panggil ke sini. Jangan malah mencurigai. Buka Nah, gimana kaca. caranya? Maksudnya biar dia datang. Oh iya yuk. Ini saya mau berangkat ini melakukan penyerangan itu. Pak. Iya, Oh, seolah-olah. tanya itu. Pasukannya sudah siap apa belum? Oh, Kan iya. ada alasan. Nah, Ada alasan mau masih dulu. menyiapkan pasukan katanya kan. Yus, buka mas. Kan ada alasan itu ya kan? Diundang sini apa? Dari kamu tadi. Ini narik, Pak. Oh. Narik apa? Narik balasan. Tungka warongko. Kun. Apa sih gue? Ini narik. Ini lebih fokus. Buka baik. Kok awaknya dibuka mobil buka. Aku lagi batuk lah. Kok bayang ngono kok bener. Buka hadir buku game itu mana? Bagaimana? Ada apa? Mana pasukan yang kau Mana? janjikan? Aduh, Jen. Ditunggu-tunggu. Pasukan
Iya, yang 8.000 itu. Katanya kau menjanjikan akan mengirimkan pasukan 8.000. Iya memang. Apa ini? Memang saya sudah saya siapkan semuanya. Pasukan sudah saya siapkan semuanya. Tinggal menunggu perintah dari kalian. Ya, seperti ini. Serangan itu akan dilakukan secepat mungkin. Intinya seperti itu. Nih, Secepat mungkin. ya, strateginya seperti yang saya ceritakan tadi malam. Apa itu benar-benar sudah matang? Sudah. Wah. Ya terus apa lagi? Intinya kain itu akan dilemparkan ke bagian kiri dari kerajaan Arjo Jinggolo. Iya. Berarti dari bagian kiri di kerajaan Gulung Glaga itu. Ya, tugasmu ya, bagaimana caranya menggiring pasukan dari Arjo Jinggolo ke sebelah kiri agar mereka itu berpusat di bagian sebelah kiri. Dari pasukan-pasukanmu itu loh, kan pasukannya banyak, otomatis kan mereka kalau melihat banyak pasukan kan takut. Iya. Ya. Sebelah kiri dari kerajaan Gulung Glaga. Ya, Nanti kain itu akan diterbangkan dan dibakar di situ. ya, sebelah kiri dari Ulaga. Hangus pasti. Sebelah kiri. Alah, baiklah. Lalu apa lagi rencana yang akan kau keluarkan? Ya, jangan berat-berat. Itu terlebih dahulu. Dia tugas pasukanmu itu nanti bagaimana caranya Menggiring. pasukan itu untuk ke sebelah kiri. Karena Kita bagi tugas. pusatkan serangan itu ke sebelah kiri. Ya, saya mau menyiapkan penerbangan kain. Iya, penerbangan kali ini. Sekarang juga. Lah, jam berapa sekarang? Masa? Ya sudah. Saya akan menyampaikan ke yang lain supaya menggiring ke sebelah kiri tadi ya. Ya, Baiklah. Terima kasih atas rencana yang kalian utarakan. Saya sudah mengerti sekarang. ya. Salam. Waalaikumsalam. Ada seneng dulu bang, kan kita juga nggak tahu. Ah, udah jelas tadi kok. Jelas-jelas menyampaikan banget tuh, Mak. Dos, Kiri. Dos. Itu kan pasti menyampaikan, iya pasti Dos. menyampaikan. Tapi kan kita pun belum tahu Air, rencana Dos. itu berhasil atau tidak. Wedang. Iya. Bisa. Kalau aku kenapa, Gun? Empuk kumi kayong mantan. Loh, ini. Ada serangan ayahnya gue. Ini bakulu. Kita nemuin si itu Tuan Rigombolo. Oh iya benar. Membicarakan ini nih. Ini kan sudah siap, kita tinggal bicara. Biar nanti ambil alih bagian mana Tuan Rigombolo dan Pati dan yang lainnya. Nah, berhasil. Kecucupnya dibuka. Ya. Bendosnya. Awas. Mau serang kok serangan ini selabu. Bos minggu senjata kok. Prajuritnya kita kan harus sendiri. Gak senjata maning. Tanduknya gede banget. Siap. Waspada. Tunggu. Iya. Tadi mas. Dos. Assalamualaikum. Berhenti ya. Kok ngapain pak sini pak? Ya mau nyerang lah. Assalamualaikum. Bukannya saya tidak ada urusan mengenai hal itu. Siapa Tuhan sebenarnya? Penyusup tuh, Mas. Iya gue. Awas jangan tertipu. Iya lah, Mas. Jangan tertipu. Loh, Bun. Leker. Saya tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Tuhan. Oh ya, mau masuk. Hah? Hati-hati. Iya.
Ini hati-hati ya. Awas. Ketawa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau takut dengan saya, manusia? Siapa dirimu? Siapa maksudnya? Bul. Saya ada Kenal woy. yang tadi pagi bertemu dengan kalian. Oke. Siapa tadi pagi? Mantri Satiwa. Oh. Pak Mantri, Tujuan yang mana? yang tadi mendengarkan beritanya Laumi murtad dia masuk itu loh. Oh, yang pagi-pagi. Oh, iya. Kau takut melihat wujud saya yang seperti ini? Lah ya Ya. Yang ngeri-ngeri sedap. Jangan banyak pateknya di situ. Itulah hakikatnya makhluk. Menilai hanya dengan melihat dari bentuk tubuh ataupun wujud dari setiap makhluknya. Seperti yang saya sampaikan tadi pagi, manusia. Janganlah kita itu menilai setiap makhluk itu dengan dari bentuk wujud ataupun rupanya. Yang tadi pagi dengan wujud yang begitu rapi, dengan kelihatannya begitu cerdas, akan tetapi kenyataannya apa? Tidak. ya namanya kita kan hidup di dunia. Ya segala sesuatu yang dinilai itu dengan mata ya bentuk visualnya. Kan seperti itu. Iya. Saya memaklumi hal itu, manusia. Yang saya takutkan kan Mbok ada serangan. Waspada kan boleh Mbok Mantri Satiwan. Iya, saya tahu. Saya pun hanya ingin mengetahui apa reaksi jika kalian melihat wujud saya yang seperti ini. Bagaimana? Nularin itu. Jujur saja, kau anak manusia, bukan? Oh iya, masa anak apa sih? Masa anak pohon? Anak manusia, Tuan. Setelah pertemuan itu, saya itu bertanya-tanya kepada diri saya sendiri mengenai dirimu. Kau itu sebenarnya siapa? Kau benar anak manusia? Iya, nama saya Ganang. Anak bapak dan ibunya, Tuan Mantri. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan dirimu, manusia. Tapi saya rasa malam ini itu kau sedang sangatlah sibuk. Jadi mungkin tidak bisa. Berbicara mengenai hal apa itu Tuan Mantri? Apakah kau menyadari, manusia? Bumi ini sudah mengecil. Loh. Kecil bagaimana? Bumi masih besar kayak gini kok. Sumpah. Apa? Bumi mengecil apa? Pondasi pun juga Kau masih ukurannya menyadarinya masih atau sama. tidak? Bukan itu maksudnya. Dalam hal artian apa itu Mantri Satiwan? Wah, Banyak hal yang aneh yang sudah terjadi di dunia ini, manusia. Kau sadar atau tidak? Sekarang hujan itu turun tidak pada musimnya. Kau menyadari hal itu? Ya, saya menyadari. Memang terkadang hujan, terkadang kemarau, nggak jelas. Ya, benar sekali. terkadang hujan di saat kemarau yo. Saya pun aneh dengan hal itu. Kenapa hal itu bisa terjadi pada saat ini? Lalu, di dunia ini sudah banyak wanita yang berpakaian pakaian laki-laki. Laki-laki yang berpakaian dengan wanita. Dan banyak anak yang mencari bapaknya. Dan banyak anak yang melahirkan anak juga. Kau menyadari hal itu atau tidak, manusia? Banyak tuh. Maksud apa? Iya ya. Iya kan? Hamil di luar nikah maksudnya.
Ya, semacam itu. entah itu di luar nikah ataupun sudah menikah. Yang jelas banyak anak yang melahirkan anak. Banyak anak yang mencari bapak. Bertanya di mana papanya? Pikiran apa? Tanah. Nah, Memang apa sanggup pautannya Tuan Mandri Sadiman? Saya bingung berbicara dengan jenengan. Jika mengenai hal itu kau ini bingung, apalagi dengan saya. Iya. Bisa aja Tuan Mantri. Saya juga bingung. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nggak ada angin Bang Marcel. Intinya mengenai pertemuan ini, banyak sekali hal yang ingin saya bicarakan dengan dirimu. Tapi saya lihat kau ini dalam keraguan di dalam dirimu. Sebenarnya apa yang kau rasakan? Ragu apa, Mas? Keraguan apa maksudnya ini? Tuan Mantri Dari tadi saya ingin berbicara dan mengajak berdiskusi. Kau tidak memasuk di dalam pikiranmu. Tidak seperti apa yang saya lihat. Maka dari itu saya mempertanyakan, ada keraguan apa yang terdapat di dalam tubuhmu itu? saya nggak tahu, saya ragu dengan apa, saya masih tidak tahu. Seperti ini saja manusia. Jika keraguan yang ada di dalam tubuhmu itu semakin besar, maka nantinya keajaiban-keajaiban yang diberikan oleh Tuhan itu akan semakin kecil. Apapun yang akan kau lakukan, hilangkanlah keraguan-keraguan yang ada di dalam tubuhmu itu. Jika kau ragu, berarti kau akan ragu pertolongan Tuhan. Di sini, hidup di dunia ini, bukannya Tuhan tidak mendengarkan doa kita manusia. Juga bukannya Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Dan juga bukan Tuhan tidak mengetahui apa yang kita rencanakan. Tidak. Tuhan mengetahui semuanya. Yang perlu kau lakukan hidup di dunia ini, tetaplah berdoa. Tetaplah berusaha. Dan tetaplah berbuat ataupun membuat rencana-rencana untuk hidupmu. Karena semakin kecil keraguan yang ada di dalam tubuhmu itu, nantinya akan semakin besar keajaiban-keajaiban yang diberikan Tuhan terhadap hidup kalian. Iya. Ragu apa, Mas? Ragu apa? Banyak orang jahat. Iya sih, ada begal kemarin kok. Ya memang. Di dunia ini banyak sekali orang yang jahat akan tetapi dianggap baik. Dunia ini seolah-olah sudah terbalik manusia. Yang baik dianggap jahat, yang jahat pun dianggap baik. Yang baik berkelahi dengan yang baik, dan yang jahat dianggap sebagai pemenang. Benar kan? Iya. Kan. Memeti Tuan Mantri. Ada apa manusia? Jika ada yang ingin kau sampaikan dan tanyakan, silakan sampaikan saja. Saya harus bagaimana? Menurut jenengan. Kau harus bagaimana dan melakukan apa? Ya. Seperti yang saya sampaikan barusan, kita hidup di dunia ini
hanya bisa berusaha, berdoa, dan merencanakan sesuatu untuk kita ke depannya. Apakah saya berhasil menurutmu? Mengenai keberhasilan, bukanlah hak kita untuk memikirkan itu manusia. Kau pun tentunya pasti mengetahui, sekeras apapun rencana yang kita buat, sebaik apapun rencana yang sudah kita rancang, tentunya Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirimu. Menang berarti ya. Maksudnya rencana Tuhan itu lebih baik. Iya, rencana Tuhan memang paling baik. Iya, maksudnya manusia itu merencanakan sesuatu, terserah mau merencanakan apa. Tetapi ngeyel. Sudah, jangan bertengkar. Ngeyelan. Intinya, bukan maksud saya untuk mengganggu urusan kalian. Kuatkanlah niat apa yang ingin kau lakukan. Kuatkanlah, mantapkanlah apa yang sedang kalian jalankan. Mengenai keberhasilan ataupun tidak, itu kembali lagi kepada ketetapannya. Tapi apa yang akan menimpa kepada kita, kepada dirimu khususnya, ada yang berhasil dan juga ada yang akan hilang nantinya. Jalankan saja, teruskan saja. Ada apa? Apa sih? Bagaimana manusia? Bingung. Mantapkan lagi. Ya. Hilangkan keraguan itu. Matur nuwun, Mantri Sadiwan. Jenengan namanya siapa? Sadiwan. Asli itu. Iya, Sadiwan. Seperti ini saja manusia. Jika kau ada waktu yang benar-benar luang, saya itu tertarik ingin berbicara panjang lebar dengan dirimu. Saya lihat untuk saat ini kalian banyaklah urusan yang harus kalian selesaikan. Selesaikanlah terlebih dahulu. Ya dibantu. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian. Loh, Mantri yo. Tapi seolah-olah kayak ngerti gitu, Tuan Mantri. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu, keanehan-keanehan yang terjadi di dunia ini kepadamu. Ya, aneh. Nah itu. Iya. Apa? Iya itu. Apa ya? Saya sedang bertanya tapi tidak masuk ke otak jadinya. Silakan jika ada yang ingin kau tanyakan. Banyak yang mengaku baik ya. Banyak sekali manusia. Banyak sekali makhluk-makhluk yang mengakunya baik tapi aslinya buruk. Oh iya? Banyak. Banyak juga yang mereka kelihatannya baik juga dalamannya buruk. Ya. Iya. Dan hidup di dunia ini mungkin saja teman-teman di sekeliling kita pun banyak yang kelihatannya baik juga aslinya itu buruk. Kalau yang di sini bagaimana ini? Saya lihat baik semua. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Tuan Mantri. Cuma mungkin Yang di sana bagaimana? itu bukan menjadi urusan saya. Oh iya.
Kita bisa menilai sendiri-sendiri. Dan juga bukan hak saya untuk menilai. Saya hanya bisa melihat dan untuk diri saya sendiri saja. Karena yang berhak menilai hanyalah Tuhan. Hanyalah Allah. Dan jangan salah menilai. Benar sekali. Bener itu si Tagor ya. Jangan salah menilai. Iya, jangan salah menilai. Kau benar-benar anak manusia kalian. Masa lo? Itu bukan itu yang satu. Mana? Enggak, saya keluar dari batu. Ya Jadi sudah. bohong. Seperti ini saja. Hilangkan keraguan yang ada di dalam hati kalian semuanya. Karena semakin kecil keraguan itu, akan semakin besar keajaiban yang akan datang. Dari Gusti Allah. Benar. Ini yang mantri. Percuma saja kau merencanakan berdoa, berusaha jika kau masih ragu atas apa yang kau lakukan itu. Oh iya benar. Sering terjadi itu Tuan Mantri. Ketika saya berdoa terus, halo, terkabul apa enggak yo? Ujung-ujungnya tidak terkabul. Aja pamrih. Iya sih. Iya iya. Matur nuwun Mantri Sabiwan. Baik, Yang mantri. terima kasih. Beritahu saya jika kau sudah memiliki waktu luang. Siap. Saya ingin menanyakan podcast mengenai hidup saya dan hidupmu yang ada di dunia ini. Enggak sama ini. Ya jika dia mau ikut tidak apa-apa. Oh iya. Jika tidak punya, kalau ingin belajar ya ikut. Oh iya. Masuk. Itu tangannya masih sumpah. Masih utuh. Banyak-banyak belajar. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teka-teki omongnya itu. Itu tuh yang terakhir membingungkan. Apa? Saya ingin bertanya tentang diriku dan dirimu. Maksudnya gimana sih, Pak? Sama ini. Harus bertanya tentang dirimu. Sama ini kok. Dalemannya itu loh. Apa? Dalemannya. Dalemannya apa? Apa ya? Apa sih? Ada kok saya nyimak daleman. Daleman. Kadang orang baik itu. Oh, orang yang kelihatannya baik. Iya. Iya. Maksudnya Saya langsung traveling loh mas. Kadang Coba perampang. tritipen kayak gitu. Terkadang yang baik itu buruk dalamannya. Yang kelihatan baik. Terkadang yang kelihatan baik justru malah buruk. Dalamannya. Coba sih cek. Aku langsung traveling loh, ngeblank loh. Sel, besok kalau ada guru pulang dari ngajar, suruh dilihatin dalamannya. Baik apa buruk. Bingung ngomong apa dalaman.